Jadi mungkin memang bener, jangan diberi ruang orang-orang yang pinter dan udah dibagi SK tapi nggak tercantum gaji. Memang sepertinya P3K pada waktu ini seolah-olah pemerintah itu hanya memberi ketenangan dengan diberi SK dan seragam agar bisa mirip seperti ASN, tapi nyatanya gajinya di situ tidak dicantumkan. Bahkan ada yang di sana itu terus gajinya masih 300.000, gajinya masih 500.000, di bawah UMR. Dan ini seolah-olah kebijakan yang buat kebijakan ini kok aneh banget ya. Anehnya gini, kenapa diberi SK seperti ASN tapi gajinya cuma segitu gitu. Memang ini kebijakan pemerintah daerah masing-masing ya. Juga mungkin yang tinggal di Jakarta sama tinggal di daerah mungkin beda lagi tuh. Tapi ini tuh seperti jebakan. Mana tidak, mereka yang sudah mengabdi puluhan tahun, yang 20 tahun, yang 27 tahun, yang 15 tahun, yang nggak mau ini ada di ASN 3 pada waktu ini mau nggak mau diambil. Karena udah kebacut nyemplung di situ, kalau tidak diambil ya bagaimana? Bahkan itu kadang-kadang banyak ada orang mengatakan begini dia, ya, bersyukur bersyukur gitu ya, kita yang bersyukur alhamdulillah gitu ya. Tapi kan ini masalah kebijakan pemerintah. Masa iya sih kebijakan pemerintah seperti ini dianggapnya ASN buat beri ketenangan, diberi SK, diberi seragam doang buat kewenangan seperti ASN seragamnya gitu, tapi honornya atau gajinya nggak tercantum di situ karena kemampuan daerahnya masing-masing. Menurut aku sih ini sih sedih banget ya. Juga perut rakyatnya biar tetap kosong agar mereka tidak bisa berontak. Dan kita mau keluar kemana coba? Kita tidak diajak untuk audiens, diajak untuk sama DPRD sama pemerintah daerahnya untuk bisa ngomong menyampaikan ini semua. Mungkin pemerintah daerahnya ya mungkin menginginkan ya semua honorer itu diangkat ya sesuai dengan UMR paling tidak, tapi mereka kan tidak mampu, daerah-daerahnya tidak mampu. Tapi kenapa kebijakan dari pemerintah pusat diwajibkan selesai gitu? Yang akhirnya memaksa pemerintahan daerah diangkatlah semua itu honorer dengan status ASN, diberi SK, diberi kewenangan seragam yang sama, disiplinnya juga sama, tapi honornya tidak tahu. Aku yakin pasti nanti ada yang komentar lagi, rezeki tidak datang hanya dari situ, ada yang lain juga itu emang orang Indonesia nggak tahu. Pakai seragam ini, kami bangga pakai seragam ini meskipun di luar banyak yang mencibir kita ya. Kok non ASN pakai apa itu namanya seragam ini? Yang paling menyedihkan ketika tanggal-tanggal tertentu yang kita harusnya pakai batik itu, kami harus berdiri di paling pojok untuk tahu diri. Meskipun alhamdulillah saya yakin pimpinan kita ya, kepala sekolah itu udah pakai saja sebagai bentuk penyetaraan lah ya, mungkin dan kita tak bersedih hati. Tetapi saya yakin di lubuk hati teman-teman paling dalam ada miris sebenarnya. Jadi dari honorer naik jadi paruh waktu, bukannya udah lebih baik ya? Terus yang dituntut apa? Begini bang, saya kasih paham nih, Bang Divo 4600. Jadi kita memang menjadi P3K paruh waktu itu mendapatkan NIP, kemudian kami adalah ASN. Tapi perlu abang pahami ya, berbicara tentang kesejahteraan teman-teman P3K paruh waktu itu tidak jelas. Begitu. Jadi sangatlah wajar lah kalau teman-teman ini menuntut kelayakan. Kami walaupun ASN tidak digaji seperti ASN, Bang. Kami sudah melayani masyarakat, kami sudah bekerja untuk bangsa dan negara ini, sudah hal yang wajar lah kalau kita menuntut kesejahteraan kita dan meminta kepastian. Salam hormat dari kami, Aliansi R2 R3 Indonesia.